Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah film yang berjudul The Ritual 2017 tentang sekelompok pria yang memasuki hutan dan menghadapi berbagai teror mengerikan, bahkan dapat mengancam nyawa mereka. 5 orang sahabat akrab kembali berkumpul setelah dibatasi dengan kesibukan pekerjaan masing-masing. Mereka antara lain bernama Luke, Rob, Hutch, Dom, dan Phil. Malam itu mereka berkumpul di sebuah bar, membicarakan berbagai macam hal, salah satunya adalah rencana liburan. Rob memberikan rekomendasi untuk mengisi liburan bersama, yaitu dengan melakukan pendakian di sebuah tempat di perbatasan Swedia dan Norwegia yang dikenal sebagai King's Trail. Awalnya, teman-teman Rob yang lain tidak setuju, dengan alasan mereka sudah tidak muda lagi, tidak seperti di zaman perkuliahan dulu. Mereka justru lebih memilih tempat-tempat liburan yang lain. Sepulang dari bar, Luke mengajak teman-temannya masuk ke sebuah supermarket untuk membeli minuman. Karena tidak ada yang bersedia, akhirnya Rob menemani Luke. Saat sedang memilih-milih minuman, ternyata di sana sedang terjadi perampokan. Luke yang menyadarinya berhasil bersembunyi, sementara Rob terjebak, ditodong oleh 2 orang perampok. Mereka meminta dompet dan apa saja yang ada pada Rob. Rob menyerahkan semua uang juga jam tangannya. Tapi ketika para perampok meminta cincin kawinnya dilepaskan, Rob menolaknya. Di lain sisi, Luke yang menyaksikan aksi dari kedua perampok tersebut merasa bimbang apakah tetap bersembunyi atau menolong Rob. Sampai akhirnya tiba-tiba salah satu perampok menebas Rob dengan sebuah parang hingga tewas. Dan Luke tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa ketakutan yang begitu besar. 6 bulan kemudian, untuk menghormati keinginan Rob sebelum kematiannya, keempat sahabat ini melakukan perjalanan mendaki ke King's Trail, Swedia Utara. Mereka berempat akhirnya menyadari kenapa mendiang Rob memilih tempat ini. Karena King's Trail adalah sebuah tempat yang luar biasa indah, jalur pendakian padang rumput di antara megahnya gunung-gunung berjajar, di sisi lain terbentang hutan yang sangat lebat. Sampai di puncak bukit, mereka mengadakan ritual kecil sebagai pengingat akan mendiang Rob. Mereka meninggalkan barang-barang kepunyaan mendiang Rob di sana. Sebagai tanda, Rob tetap ada di hati sahabat-sahabatnya. Hari sudah mulai gelap. Mereka memutuskan bermalam di tempat tersebut. Kematian Rob ternyata membawa penyesalan serta rasa bersalah yang mendalam yang terus menghantui Luke hingga saat ini. Hutch memahami apa yang Luke rasakan. Untuk itu, dia mencoba meyakinkan Luke bahwa kematian Rob bukanlah kesalahannya. Hutch berharap Luke tidak tenggelam akan penyesalannya dan mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Hujan deras membangunkan mereka di pagi hari dan mereka segera bergegas untuk turun. Namun, sialnya, saat berjalan, Dom terpeleset yang menyebabkan lututnya cedera, sehingga mengganggu perjalanan turun mereka. Hutch kemudian memimpin, mencoba memeriksa peta. Dia menemukan rute alternatif yang jauh lebih dekat, bahkan bisa menghemat separuh waktu mereka, yaitu berbelok memasuki sisi hutan lebat. Tetapi di sini, Luke tidak setuju dengan usulan Hutch. Ia lebih memilih berbalik menuju tempat di awal mereka datang. Namun, karena melihat kondisi Dom, dan Dom lebih memilih rute yang diusulkan oleh Hutch, akhirnya diputuskan melewati rute tersebut. Sebelum masuk hutan, sebenarnya sudah terlihat kejanggalan-kejanggalan aneh. Seperti, mereka melihat sebuah mobil yang entah bagaimana bisa terdampar di sana. Kompas yang tiba-tiba tidak dapat berfungsi, lalu keadaan hutan yang sangat sunyi, tidak terdengar suara hewan apapun. Namun, mereka tidak memperdulikannya. Mereka justru menyempatkan mengambil beberapa foto bersama karena terkesan akan keindahan hutan tersebut. Tapi, semakin masuk ke dalam, suasana hutan bertambah semakin sunyi. Sampai akhirnya, sebuah pemandangan membuat mereka terkejut dan ketakutan, yaitu
mereka menyaksikan bangkai seekor rusa tergantung di tingginya pepohonan dengan tubuh terbelah dan isi perut yang telah dikeluarkan. Mereka semua mempertanyakan predator apa yang bisa membantai rusa itu dengan keadaan mengerikan. Beberapa lainnya beranggapan mungkin saja yang melakukannya adalah para pemburu untuk memancing sesuatu. Tidak ingin berdebat dengan durasi yang panjang, Luke menyadari jika hal tersebut baru saja terjadi. Melihat darah segar masih menetes dari bangkai rusa, maka ia menyarankan teman-temannya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Berjaga-jaga menghindari predator yang melakukan hal keji itu masih berada di sana. Hari mulai gelap dan hujan deras kembali turun. Saat memutuskan mau mendirikan tenda, Luke secara tidak sengaja menemukan simbol aneh yang diukir di pepohonan. Tak jauh dari situ, mereka menemukan sebuah rumah kosong. Dikarenakan hujan semakin lebat, akhirnya mereka memutuskan bermalam di rumah yang tak berpenghuni. Luke merasa mendengar sesuatu di antara lebatnya pepohonan dan derasnya hujan, tapi dengan senternya dia tidak menemukan apapun. Di dalam rumah, mereka menemukan kalung yang tergantung di dinding yang menggambarkan simbol serupa dengan simbol yang diukir di pohon. Di lantai 2, Phil menemukan sebuah patung kayu aneh berbentuk seperti tubuh manusia tanpa kepala. Sambil memegang tanduk, mereka beranggapan patung itu adalah bagian dari sihir. Patung tersebut membuat Phil benar-benar ketakutan. Setelah menyalakan perapian, mereka berkumpul dan membicarakan tentang patung tersebut, yang mungkin masih merupakan kepercayaan orang-orang setempat terhadap dewa-dewa Nordik seperti Odin, sampai akhirnya mereka tertidur. Luke dibangunkan oleh cahaya terang yang menerobos dari jendela kaca. Ia melihat semua temannya masih tertidur. Luke mengikuti cahaya tersebut dan membuka pintu. Tiba-tiba, dia berada di toko tempatnya membeli minuman bersama Rob, dan seketika mimpinya itu lenyap. Ternyata, Luke sudah berada di luar rumah dengan beberapa luka tusuk di dadanya membentuk sebuah tanda. Luke yang kebingungan segera bergegas kembali ke rumah ketika mendengar teriakan dari Hutch. Hutch bahkan sampai terbangun dengan mengompol di celananya. Begitu juga dengan Dom, mengigau ketakutan dan memanggil nama istrinya. Kemudian, Luke menemukan Phil di lantai 2, tanpa pakaian sedang berlutut di depan patung tersebut. Mereka semua mengalami mimpi buruk. Merasa ada sesuatu yang tak beres, mereka segera meninggalkan rumah kayu itu untuk melanjutkan perjalanan pulang. Tetapi di luar rumah, mereka terkejut karena kembali menemukan simbol-simbol aneh yang terukir di pohon sebagai sebuah peringatan. Dom tidak menghiraukan kata-kata Hutch untuk pergi ke barat daya sesuai peta. Dom terlalu takut untuk tetap berada di dalam hutan sejak mengalami mimpi buruk dan menemukan hal-hal aneh. Dia nekat mengikuti jalan setapak tak jauh dari rumah itu karena yakin akan menemukan pemukiman di sana. Teman-temannya yang khawatir akhirnya mengikuti Dom. Dalam perjalanan, Phil maupun Luke mencoba membahas apa yang telah mereka alami di rumah itu. Mereka berdua beranggapan ada yang aneh di hutan ini. Tetapi Hutch serta Dom tidak ingin membahasnya dan mencoba melupakan. Kemudian mereka kembali menemukan sebuah rumah kosong. Tapi kali ini mereka tidak menghiraukannya dan terus mengikuti jalan masuk hutan. Dom yang kelelahan serta menahan sakit pada lututnya yang cedera meminta untuk beristirahat sejenak. Hutch dan Luke sebenarnya tidak setuju karena mereka ingin segera keluar dari hutan ini. Namun melihat kondisi Dom, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Ketika beristirahat, Luke mencoba naik ke tempat lebih tinggi untuk memantau keadaan sekitar. Di atas, Luke melihat dari jauh sebuah tangan yang memegang pohon. Tangan tersebut bergerak dan diikuti sebuah bayangan besar yang setinggi pepohonan. Luke segera berlari ketakutan. Ia menceritakan apa yang barusan ia lihat, tetapi tidak ada yang percaya dengan cerita Luke, terkecuali Phil. Meskipun ketika Luke memperlihatkan luka di dadanya, Dom maupun Hutch tetap menyangkalnya. Bahkan, Dom kembali mengungkit kejadian kematian Rob yang terjadi karena Luke dinilai pengecut.
Sempat terjadi adu mulut di antara Luke dan Dom. Dalam hal ini, Dom terus menyudutkan Luke atas kematian Rob. Luke tidak bisa menerima semua ucapan Dom. Luke marah lalu meninju Dom hingga terjatuh. Dan Hutch mencoba melerai pertengkaran mereka. Perjalanan kembali berlanjut semakin dalam memasuki hutan. Hal aneh berikutnya kembali mereka temukan, yaitu bekas sebuah tenda yang terkubur bersama dompet yang berisi foto sebuah keluarga. Hari mulai gelap, memaksa mereka mendirikan tenda di tempat tersebut. Hutch meminta Luke pergi mencari bantuan besok pagi, melihat kondisi Dom dan Phil yang sedang tidak baik. Hanya kondisi Luke yang masih kuat di antara mereka. Setelah itu mereka semua tertidur. Tengah malam, Luke kembali bermimpi buruk mendengar suara raungan di luar tenda. Kemudian, bayangan kejadian pembunuhan Rob kembali muncul dan sebuah tenda yang tiba-tiba terangkat. Luke terbangun, ia lalu segera keluar mendengar suara jeritan Phil. Luke menemukan Phil dalam keadaan terguncang, ketakutan dan mendapati tenda Hutch yang telah robek. Sesuatu telah membawa Hutch, ujar Phil. Mereka mendengar jeritan Hutch yang kesakitan, disertai raungan besar yang semakin masuk ke dalam hutan. Luke, Dom, juga Phil mencoba mencari Hutch. Tetapi malam terlalu gelap dan mereka tidak dapat menemukan Hutch. Mereka memutuskan kembali ke tenda untuk mengambil perlengkapan dan akan melanjutkan mencari Hutch. Tetapi menjelang fajar, mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat. Mereka tidak dapat mengingat di mana tenda mereka berada. Mau tidak mau, mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian Hutch tanpa tenda maupun perbekalan, hingga mereka sampai di sebuah tempat dengan beberapa pohon yang baru roboh. Mereka menemukan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Hampir tidak bisa mereka percayai. Hutch tergantung di pepohonan dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya terbelah dua dan isi perutnya keluar semua. Kondisi serupa seperti rusa tempo hari yang mereka lihat. Setelah menurunkan Hutch, mereka tidak bisa menguburkan dan hanya menutupi mayat Hutch dengan tumpukan kayu. Lalu melanjutkan perjalanan berharap dapat keluar dari hutan itu dan menghindari makhluk yang mengambil Hutch. Dalam perjalanan, mereka membahas makhluk apa yang mengambil Hutch dan mengikuti mereka sejak mereka mampir di rumah kayu itu. Di sebuah sungai kecil, mereka menemukan beberapa jejak kaki. Ketiganya semakin yakin bahwa mereka tidak sendirian di hutan itu. Tenaga mereka sudah habis. Phil dan Dom sudah sangat kelelahan. Mereka terkapar di tanah. Luke meninggalkan mereka mencoba terus naik ke punggung bukit untuk melihat sekeliling. Luke sadar bahwa mereka sudah dekat dengan ujung hutan. Dari jauh, dia juga melihat ada asap mengempul dari beberapa api unggun. Luke segera kembali ke Phil dan Dom untuk mengabarkan apa yang telah dia lihat. Hari kembali menjelang malam. Luke mendapati Phil yang tengah mencari sesuatu dengan senternya di antara pepohonan karena mendengar suara. Tetapi, tiba-tiba sesosok makhluk besar merenggut Phil dari balik pepohonan. Luke mencoba berlari menghindar tapi malah terjatuh dan kembali melihat bayangan kejadian di supermarket ketika Rob dibunuh perampok. Luke segera berlari keluar supermarket dan mendapatkan ketiga temannya sedang menunggu. Kilatan lampu senter Phil yang terjatuh mengembalikan kesadaran Luke. Luke menemukan Dom sedang bersembunyi di bawah batang pohon. Ia segera bergabung dengan Dom, di mana tampaknya makhluk tersebut sedang mendekat atau memburu mereka. Dengan sisa-sisa tenaga keduanya mencoba berlari menjauh. Makhluk itu tetap mengikuti di belakang mereka. Keduanya sampai di sebuah tempat dengan banyak nyala api di kedua sisi jalan yang mengarah ke sebuah rumah, dan menemukan Phil sudah tergantung di sebuah pohon dengan tubuh penuh tertusuk dahan pohon. Suara makhluk yang semakin dekat terpaksa membuat mereka tak menghiraukan mayat Phil dan berlari menuju rumah tersebut. Mereka berdua berhasil masuk ke dalam rumah kayu. Keduanya langsung tergeletak di lantai rumah karena kelelahan. Tetapi, tiba-tiba datang seseorang yang langsung memukul keduanya, membuat keduanya pingsan seketika. Luke tersadar karena panggilan Dom. Keduanya sudah terikat dalam sebuah ruangan tertutup.
Luke yang lebih longgar rantainya mencoba mengintip keluar dari sela-sela dinding kayu. Di luar ruangan terdapat beberapa orang yang sedang membuat sesuatu dan mendirikan sesuatu. Luke dengan kakinya mencoba meraih botol untuk dipecahkan dan melepaskan ikatan. Tetapi sayang, sebelum berhasil, pintu terbuka. Seorang wanita tua dikawal dua pria masuk. Wanita tua itu mendekati Luke. Ia menunjukkan tanda atau bekas luka yang sama dengan yang ada di dada Luke. Kemudian, kedua pria tersebut mengambil paksa Dom dan membawanya keluar ruangan. Dom berteriak ketakutan, tapi Luke tidak bisa berbuat apa-apa. Luke hanya bisa mendengar jeritan kesakitan Dom yang disiksa di lantai atasnya. Seorang wanita muda masuk mendekati Luke dan menjelaskan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk persembahan, di mana Dom akan dikorbankan. Dia kemudian menutup kedua telinga Luke agar tidak mendengar jeritan sahabatnya. Dom ternyata masih hidup dan dibawa masuk kembali dengan kondisi penuh luka. Dom akhirnya bercerita tentang mimpi buruknya di rumah kayu sebelumnya, bahwa dia melihat orang-orang itu menjadikannya persembahan. Menjelang kematiannya, dia melihat istri yang sangat dicintai. Dom sadar dirinya pasti akan mati, tapi dia berharap Luke bisa selamat dan membakar habis tempat ini. Dia juga menitipkan pesan untuk istrinya jika Luke berhasil selamat. Ritual pengorbanan dimulai. Dom dibawa keluar rumah dan diikat ke sebuah tiang kayu. Sampai malam tiba, Dom masih terikat. Lalu, suara raungan besar terdengar mendekat dari dalam hutan menuju tempat persembahan. Orang-orang di sana segera berlutut menunduk, tidak berani menatap sang monster yang dikatakan sebagai dewa. Sementara Luke mencoba melepaskan ikatannya. Ia terpaksa mematahkan jarinya agar bisa lepas dari ikatan. Sedangkan Dom terkejut karena yang muncul dari pepohonan bukanlah makhluk mengerikan, tetapi berwujud istrinya yang berjalan mendekatinya. Ternyata itu hanya halusinasi Dom. Makhluk itu mempermainkan pikirannya, karena yang sebenarnya dia lihat adalah makhluk mengerikan tersebut yang sedang memegang wajah Dom, bukan sang istri. Dari balik dinding kamar, Luke melihat Dom ditarik makhluk tersebut dari tiang kayu dan menusuknya dengan cabang-cabang pohon di dekatnya, meninggalkannya untuk mati. Tak lama, pintu di ruangan Luke terbuka. Wanita muda tadi kembali masuk membawakan makanan. Luke berpura-pura tangannya masih terikat. Luke bertanya tentang makhluk itu. Wanita muda tersebut menjelaskan bahwa makhluk itu sosok seperti dewa non kuno, salah satu dari Yuton. Dia adalah anak haram dari Loki. Mereka menyembahnya, memberikannya pengorbanan dengan imbalan keabadian. Dia menyatakan bahwa malam ini akan ada ritual bergabungnya Luke dalam kelompok mereka untuk berlutut menyembah makhluk tersebut. Jika dia menolak, maka Luke akan bernasib sama dengan teman-temannya. Setelah wanita itu pergi, Luke melepaskan diri dari ikatannya dan meninggalkan ruangan tersebut. Dia memberanikan diri naik ke lantai atas rumah. Terdengar doa dan teriakan datang dari balik pintu yang tertutup. Luke mengambil obor yang menyala. Dia membuka pintu dan menemukan sekumpulan mumi yang masih hidup. Ternyata inilah hasil keabadian yang diberikan oleh penyembahan mereka terhadap makhluk itu. Mengikuti keinginan terakhir Dom, Luke membakar para mumi-mumi tersebut. Api dengan cepat membakar rumah kayu. Sewaktu turun, Luke berhadapan dengan wanita tua yang tiba-tiba muncul. Luke menghajarnya, lalu mengambil senapan yang ia temukan. Kebakaran tempat pemujaan tersebut membuat makhluk itu marah dan mendekat dari dalam hutan. Para pengikutnya segera berlutut, menempelkan muka mereka di tanah. Atas kemarahan makhluk tersebut, wanita muda tadi akhirnya dieksekusi oleh makhluk itu. Sedangkan Luke ketika bergegas keluar, dia berhadapan dengan salah satu pengikut yang mencoba menghalangi dirinya. Luke menembak pengikut itu, kemudian Luke juga melihat pengikut lain yang berada di dalam rumah dengan kondisi ketakutan. Tak disangka, makhluk itu menjatuhkan mayat wanita muda dan memperlihatkan dirinya kepada Luke. Tanpa berbelit-belit, Luke melarikan diri keluar dari rumah yang terbakar.
Sebelum berlari ke hutan, Luke melihat makhluk itu sedang mengangkat mayat wanita muda tadi. Luke berhasil menembaknya, tapi makhluk itu justru berbalik mengejarnya. Makhluk itu mencoba kembali mempengaruhi pikiran Luke dengan memunculkan halusinasi mimpi buruknya yang berulang, dan makhluk itu dapat menangkap Luke, memaksa Luke untuk menyembahnya serta berlutut di hadapannya berkali-kali. Luke kembali melihat halusinasi Rob, di mana di sampingnya terdapat sebuah kapak. Luke segera mengambil kapak itu untuk menyerang makhluk tersebut. Melukai kepalanya membuat sang monster menggeram kesakitan. Kesempatan itu digunakan Luke untuk segera melarikan diri, sementara sang makhluk mengejarnya sampai Luke terjatuh di lapangan terbuka. Akan tetapi, makhluk itu berhenti di bawah pepohonan. Ternyata Luke telah keluar dari batas hutan. Sementara makhluk itu terikat tidak bisa meninggalkan hutan tersebut. Luke berteriak dengan penuh kemenangan dan berjalan meninggalkan hutan.